Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Sanggar Tetuko. Kebetulan saya yang dituakan di Sanggar Tetuko. Salam budaya buat semuanya saja. Mari kita cerita asal usul wayang, ya. Wayang sebetulnya ada atau tidak sih, tinggal kita coba dengarkan. Soal ada dan tidaknya kita renungkan masing-masing, dan kita kita gunakan dengan logika, ya. Kadang-kadang ada yang percaya ada, dan kadang-kadang yang tidak percaya bahwa itu tidak ada. Mari kita cerita sedikit tentang asal usul wayang. Wayang itu asal kata dari bayang-bayang, ya. Bayang-bayang dulu itu asal kata dari bayang-bayang, dan wayang itu dulu digunakan untuk upacara roh nenek moyang kita dulu, ya, dulu. Sehingga pada waktu ada upacara roh nenek moyang kita, ya, itu dulu ada suara-suara, ya, ada suara-suara, ada yang suara besar halus, ada yang suara besar kasar, ada yang suara sedang, ada yang suara kecil, ada yang suara kecil, dan suara lain-lain. Nah, sehingga para pendengar itu, para pinter itu mengarang, menggambarkan, ini suaranya kok gerengnya kayak gini, bagaimana kalau kita bikin seperti ini. Contohnya suaranya besar halus, kita gambarkan kayak suara Bima. Terus umpamanya ada lagi suara itu kok pada waktu itu ada suara besar tapi agak cekak, kita contohkan dengan tokoh Duryudana. Terus ada lagi yang suara besar sambil kayak ketawa menakutkan, itu kita gambarkan kayak raksasa, ya. Nah, itu dulu memang seperti itu. Ini saya membaca buku karangannya Insinyur Herlambang. Jadi wayang itu asli Indonesia, ya, bukan dari India. Kebetulan India juga punya, Indonesia punya. Tapi kalau pendapat Insinyur Herlambang itu menegaskan wayang itu asli Indonesia, ditilik, ditinjau dari nama-namanya. Contohnya nama keprak, nama cempala, nama blencong, dan sebagainya, ya. Wayang tadi saya bilang aslinya itu hanya bayang-bayang untuk digunakan pada waktu upacara roh nenek moyang kita. Dan setelah itu, ya, para pinter, para pujangga wayang itu menyangkit itu ngarang. Yang tadi saya katakan, umpamanya ada tokoh, ada suara besar kayak Bima, dibuat seperti Bima. Terus ada wayang ketawa, terus suaranya ngakak, menakutkan, digambarkan kayak seorang raksasa. Nah, para pinter, para penyakit itu dibikin, ya, dibikin gambar. Dulu pada waktu itu bukan seperti wayang seperti ini, ya. Dulu itu kalau saya nggak salah bacanya, dan kalau nggak salah ingatan, karena saya sekarang udah menginjak 67 tahun, jadi sekarang sudah agak memorinya udah beda dengan anak-anak muda sekarang. Kalau nggak salah dulu wayang itu nggak ada tangannya seperti ini, tangannya nggak dihidupkan seperti ini, ya. Dulu tangannya itu
bikin tangan umpamanya seperti ini wayang itu ya mainnya seperti ini. Dulu digambarkan di godong tal ya, godong lumbu lah harus ini godong lumbu ya. Di daun tal itu digambar dengan goresan-goresan sehingga para pinter, para bujangga dialihkan lagi ke kulit. Ini cerita singkat saja di kulit. Nah, dulu pun pada waktu itu masih nggak seperti ini nih, ada tangannya bisa gerak gitu ya. Dulu masih seperti ini, kaki ya begini nggak bisa gerak. Dulu tangannya juga nggak gerak dulu gitu. Nah, para bujangga pada zaman kerajaan ada bujangga-bujangga yang bisa ngambil wayang ya, membuat wayang hasil rekaman dari suara-suara roh nenek moyang kita itu ya, digambarkan ya. Contohnya ada tokoh Semar, ada tokoh Pedara Guru dan sebagainya ya. Nah itu sehingga diciptakan atau digambarkan menjadi wayang. Wayang itu istilahnya prolampito, gambarannya wong urip ya, gambarannya urip. Wayang ini gambarannya wong urip gitu. Mulane ning candraning wayang kuwi ke gambaraning ingang gesang ya. Niku wayang. Nah, mulai munculnya wayang itu dulu ya, mulai wayang itu hidup terkenal di masyarakat Jawa khususnya itu pada waktu zaman Demak itu para wali menciptakan wayang, nganggit wayang itu sehingga penuh satu kotak bisa diperagakan di Masjid Demak itu. Yang main itu adalah Sunan Kalijaga pada waktu itu sambil syiar agama Islam itu, sambil syiar agama Islam. Memang ini nggak boleh dipungkiri, wayang ini adalah medianya orang Islam dulu, zaman dulu loh, tapi loh zaman dulu, karena dulu kan belum ada orang pintar atau belum banyak orang pintar, tidak seperti sekarang sudah banyak sarjana, doktor dan sebagainya, profesor ya. Kalau dulu enggak ya, media masanya adalah wayang, syiar agamanya adalah lewat wayang ya, lewat wayang. Makanya Sunan Kalijaga itu menggelar wayang di Masjid Demak itu ditonton oleh masyarakat ya, ditonton oleh masyarakat. Siapa yang ingin menonton wayang boleh ya, boleh, tapi ada tiketnya. Tiketnya apa? Bukan uang tiketnya. Tiketnya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, baru diperbolehkan nonton wayang. Nah, dari itu sampai sekarang menjadi populer, bahasa elitnya sekarang wayang itu menjadi seni yang adiluhung. Kalau nanya seni adiluhung bagaimana, saya pun tidak bisa menjabarkan yang kaya apa sih yang adiluhung gitu. Makanya negara ini yang akan maju atau tidak, akan tersohor dan tidak, juga seni ini ikut ya, ikut menjunjung ya, ikut andil menjunjung nama negara. Indonesia yang terkenal apa? Indonesia yang terkenal adalah budayanya ya. Budayanya apa? Budaya wayang ya, sama kerisnya, sama batiknya. Makanya wayang diakui oleh UNESCO, mendapat penghargaan. Tahunnya saya lupa, itu yang mendapat atau yang menerima itu Ki Dalang Mantep Sudarsono dari Solo, itu yang mendapatkan itu. Sampai sekarang diakui oleh UNESCO wayang ini. Jadi wayang itu asal mulanya, tadi saya ulang lagi, untuk wayang itu dari bahasa bayang-bayang ya. Bayang
wayang. Saking cerdiknya para pujangga atau para orang dulu, saya yakin orang dulu itu karena apa? Dia nggak seneng ngurangi makan dan seneng ngurangi tidur. Istilahnya dia kurang tidur, kurang makan, dia untuk menciptakan atau menggayuh sesuatu. Contoh orang dulu pujangga wayang, kalau mau nggarap wayang dia disertai loro lopo atau tapak atau puasa. Empu keris juga seperti itu. Empu keris juga dia disertai prihatin, puasa dan sebagainya, sehingga auranya dia akan nempel atau masuk ya ke dalam benda yang dibuat itu, ya ke keris itu. Jadi kalau umpamanya contoh lah, sekarang banyak pabrik peso, pabrik apa saja lah ya, tapi karena dia tidak disertai dengan prihatin dan sebagainya, peso itu tidak ada auranya apa-apa. Tapi kalau zaman dulu keris itu ada auranya, sebab yang bikin itu disertai loro-lopo, prihatin, banting rogo istilahnya gitu. Sekarang zamannya udah beda lagi, sekarang zamannya udah zaman luar biasa ya, zaman luar biasa, serba sebisa, serba kepenak. Saking kepenaknya banyak pengangguran kan gitu loh ya. Jadi monggo, itulah sekelumit asal usul wayang. Kalau jelas banyak kekurangan atau keliru atau apa, itu karena saya hanya memori saya sudah tua, sudah 67 tahun. Dulu saya masih gemar baca buku ciptaannya Insinyur Herlambang, itu memang seperti itu. Jadi saya ini ngomong dasarnya adalah buku itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Yang jelas saya banyak kekurangan, sekali lagi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.